Masalah selama ini dengan berbagai macam isu, tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Selamat datang di channel saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan berbagi informasi sesuai dengan informasi yang telah disampaikan dari pihak Kemendikbud mengenai tentang seleksi PPPK. Berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru. Itu di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Berarti bagi Anda yang masih honorer, yang masih mengabdi di sekolah-sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri, dapat mengikuti seleksi dari PPPK. Selanjutnya, pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Selanjutnya, siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi dari penerimaan P3K ini? Pemerintah membuka lowongan bagi yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah masing-masing. Selanjutnya ada lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi untuk para wisudawan atau sarjana yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi guru yang tidak mengajar juga dapat mengikuti seleksi PPPK ini. Karena apa? Karena seleksi ini itu mengandalkan kompetensi, yang diutamakan adalah kompetensi. Di sini termasuk guru eks tenaga honorer K2 yang belum pernah lolos seleksi dan menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. Jadi bagi Anda semua yang termasuk honorer K2, ini adalah kesempatan bagi Anda, karena nanti tesnya adalah 3 kali ya, bahkan nanti disediakan soal-soal baik online yang untuk melatih Anda sehingga nanti saat mengikuti tes online semakin mudah karena sudah diajari sebelumnya. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai, dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. Itu secara gratis diberikan ya, masih secara gratis diberikan, dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum disediakan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya, dan mereka bisa ke tahun-tahun kedepannya, dan di tahun 2021 pun dan kedepannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Selanjutnya, apa sih yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dengan seleksi dari tahun-tahun sebelumnya? Pada tahun-tahun sebelumnya, formasi guru dari P3K itu terbatas. Hanya guru-guru golongan K2 saja yang dapat mendaftar. Tapi kalau pada tahun mendatang, tahun 2021, yang dapat mengikuti dari seleksi guru P3K kali ini adalah semua guru honorer.
semua guru honorer dan lulusan PPG. Ya, lulusan PPG baik itu yang sudah mengajar ataupun belum mengajar. Selanjutnya, pada tahun-tahun sebelumnya setiap pendaftar hanya diberi 1 kali kesempatan mengikuti ujian seleksi. 1 kali. Ketika kesempatan tersebut gagal, otomatis mereka harus menunggu tahun mendatang. Itu pun kalau tahun mendatang diadakan kembali. Tapi kalau pada tahun 2021, setiap pendaftar dari seleksi P3K kali ini dapat mengikuti tes sebanyak 3 kali. Kalau kesempatan pertama gagal, mereka dapat belajar dan mempelajari kesalahan dari soal-soal yang telah mereka kerjakan dan mengulangi dalam ujian kedua dan ketiga berikutnya. Selanjutnya, pada tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan. Jadi pada seleksi guru PP3K dahulu tidak ada materi persiapan untuk mendaftar. Tapi kalau pada tahun 2021 mendatang, Kemendikbud akan menyediakan materi seperti kisi-kisi yang akan dibahas secara online sehingga pendaftar akan lebih siap dalam mengikuti ujian seleksi yang akan diadakan oleh Kemendikbud. Pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi, pemerintah daerah sebelum mengajukan formasi kepada pemerintah itu harus menyiapkan dana terlebih dahulu. Tapi kalau pada penerimaan mendatang, pemerintah pusat sudah memastikan anggaran gaji bagi semua peserta yang akan lulus pada seleksi guru P3K tersebut. Jadi sudah terjamin gaji dari lulusan dari P3K tersebut. Selanjutnya, yang membedakan selanjutnya di sini biaya anggaran ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini pada tahun sebelumnya semua ditanggung oleh Pemda. Tapi kalau pada tahun 2021 mendatang, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud, semua bersumber dari pusat bukan dari Pemda. Jadi kemungkinan nanti lebih fair untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Kami harap like dan subscribe-nya agar membantu kami semakin berkembang